وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وشكرا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya hormati Ketua Ikatan Calon Haji Indonesia Kota Bitung, yang saya sapa dengan hormat beliau Bapak Purnawirawan Letkol Infantri Haji Ruslan Abu Ghani SOS MM beserta Ibu, yang juga selaku anggota DPRD Provinsi, yang saya hormati Ketua Badan Kontak Majelis Talim Ibu Haja Amelia Daud, Ketua Kerukunan Kloter 18 ya, Ar-Raudah, kemudian Bapak Ibu Hajah yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Sudah disampaikan oleh tuan rumah Bapak Haji Ali Marjuni tadi untuk apa dan bagaimana kegiatan ini dilakukan. Jadi dalam rangka memperingati terbentuknya kerukunan Raudah Kloter 18 ini yang tahun pertama, tentu kita mendoakan, kita meminta kepada Allah semoga kerukunan ini tetap berjalan terus-menerus sebagaimana yang kita harapkan, insya Allah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para haji yang saya muliakan dirahmati Allah. Ini saya lihat di tema ini tentang membangun kerukunan ya, kerukunan dan silaturahim. Tahukah kita dalam sebuah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kebiasaan kita di dunia berkumpul, bertemu, membangun hubungan silaturahim, di alam arwah juga seperti itu kata Nabi. Sebagaimana sabda beliau, al arwahu junudun mujannadah idza ta'arafa minha ikhtalafa wa idza tanakara minha ikhtalafa. Roh-roh orang yang wafat akan berkelompok-kelompok. Bila mereka saling mengenal, mereka akan menyatu menjadi satu kelompok. Dan bila mereka tidak saling mengenal, mereka akan berpisah sebagaimana keadaan kalian ketika di dunia. Jadi itu sebabnya mengapa kita disuruh untuk membangun silaturahim, membentuk kelompok-kelompok semata-mata seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ala kulli niyatin salihah, kata para ulama, tergantung apa niat baik yang kita ingin lakukan. Yang kedua, silaturahim itu sebetulnya bukan kosakata bahasa Indonesia. Dia adalah merupakan bahasa asli, bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama silah dan yang kedua rahim. Silah itu artinya hubungan, sedangkan rahim ada dua artinya. Rahim artinya kasih sayang, rahim juga artinya peranakan. Nah, dari kata inilah bergabung menjadi satu silaturahim yang maknanya adalah bagaimana antara satu muslim dengan muslim yang lain, satu muslimah dengan muslimah yang lain membangun hubungan yang erat yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, para haji yang saya muliakan, ada satu ungkapan ya dalam bahasa pepatah Arab, dia mengatakan begini, idza zuqta halawatal wasilah la'arafta muqratal qati'ah, yang artinya bila engkau bisa merasakan betapa indahnya sebuah pertemuan, kelak suatu saat nanti pasti kau akan merasakan betapa pahitnya perpisahan itu. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, sering-seringlah kita membangun silaturahim walaupun dimulai dengan kelompok-kelompok kecil seperti ini. Kita bersyukur alhamdulillah di Indonesia secara umum dan di
Kota Bitung secara khusus ada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bitung. Tentu wadah inilah yang kita manfaatkan, kita gunakan untuk saling temu tatap muka, membangun hubungan silaturahim. Kadang-kadang Ibu, terus terang saja ya, kadang-kadang keadaan saudara kita nanti kita ketahui di medsos. So sakit, so berangkat, so mati. Itu juga baik, tapi alangkah lebih baik lagi bila ada seperti yang begini. Dengan adanya begini kita tahu, oh ini ada sehat-sehat, ini ada baik-baik, ini yang perlu kita perhatikan, kita lihat dan sebagainya. Jadi kerukunan-kerukunan seperti ini dibentuk bukan sekedar bagaimana kita berkumpul dan beracara ria ya, tapi tujuan utama adalah kita membangun dan memperkuat silaturahim antar satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian saya tidak mau panjang-panjang ini, karena panjang dan pendek tetap itu yang di meja itu lebih baik. Saya ingin tanya sama ibu-ibu hajah, bapak-bapak haji juga boleh. Tolong dijawab dengan jujur ya. Ini pertanyaan gampang, tapi butuh kejujuran. Ibu-ibu hajah, pernah tidak pergi di swalayan? Di supermarket, pernah? Kira-kira kalau sudah masuk swalayan, apa yang mau dibeli? Ya, banyak. Ini banyak ini kan tergantung persiapan. Kalau pas-pasan kan tidak banyak. Kalau ATM-nya lebih banyak pilihan. Saya mau tanya, pada umumnya apa yang diambil? Yang dibeli di swalayan? Kebutuhan hari-hari. Mulai dari sabun mandi, apalagi sampo, kemudian dapur, urusan gula pasir lah segala macam. Saya mau tanya ibu, kalau itu sudah dibeli, ditaruh di mana itu? Taruh di keranjang dulu. Yang tidak ada ditaruh begitu langsung pindah di dapur. Taruh di mana Bu Haja? Keranjang. Tapi pertanyaannya itu bukan itu. Setelah semua barang yang kita butuhkan sudah ada di dalam keranjang, kemana dia berakhir? Kasir. Iya, di kasir. Kira-kira kasir apa yang dia mau buat? Dihitung dari benda yang terkecil sampai yang termahal. Tidak ada satupun benda yang terlewati. Seperti itulah keadaan dunia dan akhirat. Bila di dunia apa yang engkau tanam itulah yang akan kuperhitungkan pada saat sakratul maut. Tidak ada orang yang lolos dari kasir. Tidak ada orang yang lolos dari kematian. Makanya saya bersyukur ada kegiatan-kegiatan begini, berarti kita orang ada menanam satu kebaikan. Nanti di akhirat baru kita tahu, ternyata itu di pinggir pantai itu, kalau kita tahu tiap hari kita baking. Panas boleh bergeser. Panas boleh bergeser. Tegang-tegang, tapi kalau panas maju kemari. Bapak Ibu, para haji yang saya hormati, itu satu ilustrasi saja bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat di dunia ini, bagaikan kita masuk di supermarket. Di situ ada semua yang kita inginkan, tapi tetap apa yang kita inginkan tetap harus melalui kasir, dan kematian akan dilewati oleh setiap manusia. Al-mautu babun wan nas dakhilun, kata pepatah Arab. Mati itu adalah pintu dan setiap manusia pasti akan melewati pintu tersebut. Dan yang terakhir sekali, cerita tentang ayam dan anak ayam. Mau dengar? Cerita ayam dan anak ayam. Suatu saat berjalanlah ibu ayam dan anak ayam. Tiba-tiba anak ayam bertanya begini kepada ibu ayam, "Mak, kenapa itu manusia banyak sekali namanya? Ada Mahmud, ada Hasan, ada Abdullah, ada Hasna, ada Wati. Baru orang ini cuma satu, cuma ayam." Mama ayam bilang begini, "Jangan khawatir anak,
nanti tunggu dorang mati. Kalau dorang so mati, tinggal satu dong penama almarhum. Kalau torang so mati banyak torang penama ayam bakar, ayam rica-rica, ayam goreng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.